Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah atas nikmat karunia, ya nikmat iman, nikmat hidayah dan kesehatan, ya, yang tentunya dengan itu semua kita diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri salat jamaah, untuk menghadiri majelis dalam rangka saling mengingatkan antara kita semuanya, sebagaimana Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Ya, ingatkanlah, zakir, ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin, bagi kita semua insyaallah taala. Dan mari kita manfaatkan semua kenikmatan yang Allah beri kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam rangka beramal, beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari anggota badan yang fisik, dan juga ada yang non fisik. Kita sehari-hari mencari makan agar berusaha menguatkan fisik kita, agar berusaha fisik kita mendapatkan kesehatan. Maka sesungguhnya ada bagian lain dari manusia yang juga butuh perhatian, butuh gizi, sebagaimana fisik kita butuh gizi, butuh makan. Itulah yang disebut dengan an-nafs, yang disebut dengan ar-ruh. Maka sebagaimana badan kita butuh makan, maka jiwa kita juga butuh gizi, butuh sesuatu yang dapat menjadikan nafs kita, jiwa kita menjadi jiwa yang sehat, menjadi jiwa yang tidak sakit, sehingga dengan itu semua kehidupan kita menjadi seimbang dan kehidupan kita adalah kehidupan yang ideal, kehidupan yang tentunya berjalan dengan lancar semuanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk mengetahui hal itu semua, tentunya sebagai seorang mukmin, orang-orang manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita kembali ke kaidah utama kita sebagai seorang muslim, yaitu menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber, sebagai pedoman pijakan, termasuk dalam memberikan gizi kepada ruh kita, kepada jiwa kita. Sebagaimana juga dalam mencari gizi untuk badan kita, juga kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya kita semua tahu hidup kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ibadah bukan hanya saat posisi kita di masjid saja, tapi dimanapun kita, di rumah kita, tempat kerja kita, di tempat umum. Maka di semua tempat tersebut harus kita niatkan, harus kita sesuaikan dengan apa yang sudah Allah Azza wa Jalla dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan di sunnahnya. Jiwa yang Allah berikan kepada kita semua, an-nafs, an-nafs itu di Al-Quran memiliki banyak makna. Ada yang maknanya ruh, kemudian ada yang maknanya adalah akal. Namun para ulama sepakat bahwa nafs ada sesuatu yang harus kita beri gizi. Namun sebelum kita berikan gizi bagi jiwa kita, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan
ya, jiwa-jiwa kita ini bersih dari segala hal yang dapat menodai nanti gizi yang akan masuk. Sebagaimana makanan, tentu kita berusaha, ya, kita mau ke tempat makan, kita cari tempat yang bersih. Ya, kita mau masak, kita cuci dulu tempat makannya. Ya, maka sama. Sebelum masuk, ya, apapun ke jiwa kita, maka perlu kita bersihkan jiwa kita yang itu merupakan bagian daripada, ya, tazkiyatun nafsi, daripada memberikan gizi kepada jiwa kita agar senantiasa, ya, sehat jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syams, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pentingnya kita mengarahkan jiwa kita, pentingnya kita mengendalikan jiwa kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang ini dalam surat Asy-Syams, ya, ayat yang ke-7. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut nafs, menyebut jiwa yang merupakan makhluk dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bersumpah dengan makhluk, ya, tidak boleh bagi kita semuanya. Tapi Allah sebagai pencipta makhluk, ya, boleh. Bukan berarti Allah mengagungkan makhluk tersebut, tapi menunjukkan bahwa yang Allah ciptakan ini adalah hal yang sangat penting, adalah makhluk yang sangat, ya, penting bagi kita, terutama bagi diri kita semuanya. Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, ya, yang Allah ciptakan. Yang jiwa ini alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini Allah ciptakan bisa dalam, ya, Allah arahkan, ya, dalam keadaan fujur dan takwa. Jiwa manusia bisa membawa kita kepada ketakwaan dan keburukan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang berhasil, ya, mensucikan jiwanya, orang yang berhasil membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya akan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori dirinya dengan segala amalan, segala perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makna tazkiyah, ya, dari kata zakka yuzakki, tazkiyah adalah membersihkan, mensucikan. Ya, tathir, ya, atau azyadah fil khair, ya, tambahan dalam kebaikan. Itu makna dari kata tazkiyah. Maka, ya, kalau kita sering mendengar, ya, kalimat atau kata tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, maknanya adalah apa? Menjadikan jiwa-jiwa kita selalu dalam keadaan baik. Menjadikan diri kita selalu dalam keadaan khair. Ya, sama dengan, ya, berasal akar katanya sama dengan kata zakat. Yang kita, ya, zakat itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta-harta kita. Dengan cara kita infakkan kepada orang lain, dengan cara kita keluarkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, karena di setiap harta kita ada hak-hak orang lain juga. Dan lawan dari tazkiyah adalah tadi qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang, ya, mengotori jiwanya, menyembunyikan jiwanya dari apa? Dari amalan-amalan kebaikan, dari amal-amal soleh yang membawa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya jiwa yang mulia, jiwa yang sehat akan berusaha, ya, mendapatkan yang baik, mendapatkan kebaikan setinggi-tingginya, mengerjakan amalan sebaik-baiknya. Karena, ya, sebaliknya ketika jiwa kita lemah, jiwa kita sakit, hati kita sakit, maka Allah Azza wa Jalla sebagaimana dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, akan memberikan stempel hitam, ya, noda hitam di hati-hati seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah. Ketika dia beramal soleh, maka noda tadi akan hilang. Namun ketika bermaksiat lagi, noda tadi akan kembali. Sehingga ketika semakin banyak maksiat, ya, semakin banyak meninggalkan, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, maka noda tadi akan menutupi,
ya seluruh hati, seluruh jiwa, ya sehingga jauh daripada hidayah, jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Tentang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li badanika 'alaika haqq wa inna li nafsika 'alaika haqq." Sesungguhnya badan kita punya hak yang harus kita tunaikan dengan cara apa? Merawat. Dengan cara apa? Menjalankan. Ya, menjadikan badan kita, fisik kita sebagai wasilah, perantara kepada ibadah, perantara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena badan kita adalah bagian dari nikmat Allah. Dan bentuk syukur terhadap nikmat Allah tersebut adalah menjadikan badan kita ya sebagai perantara, sebagai wasilah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li nafsika 'alaika haq, sama ya. Jiwa kita ya, anggota badan yang non fisik tadi juga butuh. Ya, butuh perbaikan, butuh gizi, butuh sesuatu yang merawat kesehatan ya hal tersebut. Ketika kita membersihkan diri, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, bukan berarti ya kita menahan diri dari segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Maksudnya apa? Sebagian orang meyakini bahwa orang yang ya, hatinya baik, orang yang zuhud, orang-orang yang benar-benar meninggalkan dunia sama sekali, orang-orang yang ya tidak mengamalkan, tidak menjalankan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ya, membersihkan jiwa dan hati bukan berarti juga kita lalai. Kita bebas mau melakukan apa saja tanpa kontrol sama sekali. Ya, artinya tidak terlalu keras pada diri kita masing-masing, tidak terlalu berlebihan, ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ya, ketika ada 3 orang yang ingin menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak berjumpa, ya, berjumpa dengan istri beliau, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kemudian bertanya kepada istri beliau, "Kaifa ibadatur Rasul?" Bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, ya, oleh istri beliau, ibadahnya seperti ini, seperti ini. Kemudian 3 orang tadi mendengar hal itu, ya, mengatakan, ya, amma ana asumu wala uftir, saya akan beribadah, berpuasa tanpa berbuka sama sekali. Maksudnya apa? Ingin lebih daripada ibadahnya Rasul, lebih daripada apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin ya sahabat ini berpikir bahwa Rasul itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, Rasul itu sudah maksum, ya, tidak akan masuk neraka, tapi ibadahnya rajin. Maka sahabat berpikir, berarti kita harus lebih banyak ibadahnya. Sahabat yang kedua mengatakan, amma ana, ya, usolli al-laila wala anam, saya sholat malam tidak akan tidur sama sekali. Dan yang ketiga mengatakan, amma ana la tazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi perempuan. Ya. Ketika kabar ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul, ya, tidak mendukung perbuatan tersebut. Karena sesungguhnya badan kita punya hak, jiwa kita punya hak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ana usolli wa anam, saya ini, ya, salat malam saya juga tidur. Wa ana asumu wa uftir, saya puasa juga berbuka, meskipun, ya, Nabi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam punya puasa khusus yang disebut puasa wisol, yang sampai malam sambung. Tapi secara umum beliau berpuasa juga akhirnya berbuka. Wa ana tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak melakukannya, ya, ingin beribadah berlebihan, maka ya falaysa minni, bukan bagian dariku, bukan bagian dari kami. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh jangan juga berlebihan. Memaksakan diri melewati batas kemampuan kita, ya, ghulu, ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walan yushadad din ahadun illa ghalabahu, inna dina yusrun walan yushadad din ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang berlebihan, orang yang beragama memaksakan diri melewati batas kemampuannya, ya, maka dia akan kalah. Maksudnya apa? Dia mungkin rajin di 1, 2, 3 kali awal. Pada akhirnya nanti, ya, ketika dia futur, ketika dia lemah, maka benar-benar hilang sama sekali ibadah tersebut.
Bukan berarti juga kita bersantai-santai ya. Ibadah ini sunnah kok. Kita santai sajalah. Enggak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, ibadah ini waktunya masih panjang, sholat duhurnya sampai jam 3, sholatnya nanti saja. Tidak juga begitu. Tapi Islam mengajarkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita ya berlaku wasat, tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi. Dalam ibadah juga sama, tidak berlebihan dalam ibadah juga tidak mengurangi. Ya, ibadah kita cukup kita jalankan sesuai yang apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yang kita butuhkan untuk menjadikan jiwa kita bersih, menjadikan jiwa kita bebas dari segala hal-hal yang menodai jiwa kita, yang pertama adalah at-tauhid. Meyakini bahwa kita adalah makhluk Allah, meyakini Allah adalah Rabb kita, meyakini bahwa ibadah kita hanya boleh dijadikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita sebagaimana ketahui bersama bahwa tujuan kita adalah ibadah. Kita adalah makhluk, sehingga apapun yang kita usahakan, ya, jangan sampai kita merasa bahwa kita ini kuat, ya, kita ini percaya diri sehingga kita lupa dengan Allah Azza wa Jal, lupa dengan ya takdir Allah, lupa bahwa kita adalah makhluk, semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika ternyata apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencela takdir, mencela segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena lupa ya dengan posisi dia, posisi orang tersebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk ya, yang semuanya berjalan dengan takdir Allah. Sebaliknya ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ketika dia ternyata sesuai dengan rencananya, maka dia juga akan ingat Allah, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena segala yang dia dapat, segala yang dia hasilkan tidak akan terjadi tanpa izin, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita meyakini Allah, kita bertauhid dengan tauhid yang benar, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Bukan berarti kita bebas dari masalah, tidak. Ya. Akan banyak ujian yang menimpa kita, akan banyak ujian yang menimpa setiap manusia dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi orang yang meyakini Allah, orang yang meyakini tauhid dengan benar, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, meyakini Allah yang menciptakan dia, memberi dia rizki, meyakini ibadahnya hanya untuk Allah, meyakini nama-nama dan sifat Allah, maka orang ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan mudah mendapatkan jalan keluarnya. Kalau tidak di dunia, yang pasti ya balasannya nanti di akhirat akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah yang paling penting ya dalam menjalankan keyakinan kita, menjalankan ibadah kita. Karena tanpa tauhid, tanpa meyakini Allah, tanpa meyakini ya ibadah kita hanya untuk Allah, maka semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang berbuat syirik, amalannya akan terhapus, amalannya akan hilang, dan akan mendapatkan tentunya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah pentingnya apa? Tauhid dan menjauhi perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, yang berikutnya selain bertauhid, ketika kita sudah bertauhid, ya, ketika sudah menjauhi syirik, maka kita buktikan hal tersebut dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama dengan doa. Ya, dengan apa? Doa, memohon kepada Allah. Jangan sampai kita fokus ya berusaha, fokus beramal, ya fokus menjalankan sesuatu yang nantinya kita ingin sesuatu ya agar mendapatkan tujuan, kita lupa bahwasanya apa? Itu semua nantinya ya akan tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sering mendengar ya kalimat misalnya percaya pada diri sendiri, ya, percaya diri, harus percaya diri. Betul, tapi jangan sampai apa kita berlebihan. Ya, kita
ya sombong dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, ya lupa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa dengan apa? Minta pertolongan kepada Allah. Karena sesungguhnya doa adalah kunci dalam tazkiyatun nafs, dalam apa? Menjalankan ibadah-ibadah kita. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya karena kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan kita seorang muslim yang beriman dengan Allah dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Inilah yang membedakan ya tazkiyatun nafsi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ya pensucian jiwa ala-ala ya orang-orang yang tidak beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah yang paling utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu betapa mulia makhluk ini, betapa besar keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ati nafsi taqwa. Berikanlah jiwaku ya ketakwaan. Ya berikanlah jiwaku apa? Iman dan takwa, agar selalu beriman kepada Allah. Wa zakkiha, dan bersihkanlah dia, sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, sungguhnya engkau ya Allah adalah sebaik-baik zat, sebaik-baik Tuhan yang mampu memberikan kebersihan, ya kesucian jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau ya Allah adalah wali, penolong ya bagi jiwa-jiwa ini. Ya, wa maulaha, dan engkaulah pemilik jiwa sesungguhnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hal ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu ya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai makhluk yang paling mulia, bahkan kita semua tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul selalu meminta, memohon kepada Allah agar selalu diberikan ketakwaan, ya, keimanan dan kesucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni kata Allah. Ud'uni, mintalah, mohonlah kepadaku, astajib lakum. Aku akan menjawab, ya. Apa? Akan menjawab doa yang dipanjatkan oleh setiap makhluk, setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya jawaban dari Allah bukan berarti, tidak mesti apa yang kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang berdoa maka dia akan mendapatkan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya Allah akan kabulkan apa yang dia minta cepat atau lambat. Yang kedua, Allah akan hindarkan dari musibah ketika dia berdoa, maka doanya akan dijadikan simpanan dari Allah. Agar apa? Agar ketika dia kena musibah, Allah hindarkan dia dari musibah. Atau yang pasti semua akan mendapatkan kemungkinan yang ketiga, sebagai tabungan kebaikan amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan setiap mukmin, setiap manusia di akhirat nanti. Allah berfirman, ya, balillahu yuzakki may yasha. Sesungguhnya Allah yuzakki may yasha. Ketika kita meminta, memohon kepada Allah, maka orang-orang yang memohon tadi, Allah akan yuzakki, Allah akan bersihkan dirinya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha. Yani jiwa-jiwa kita, kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullah, kalau bukan karena keutamaan Allah, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahad abadan, ya, tidak akan bersih ya jiwa kalian, jiwa kita, jika tanpa izin Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Abadan, selamanya tidak akan bersih, kecuali ketika Allah sudah takdirkan, kecuali ketika Allah sudah ya yuzaki man yasha, ya, membersihkan, mensucikan jiwanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah doa ya, maka yang perlu kita perhatikan dalam tazkiyatun nafsi adalah Al-Qur'an. Adalah sumber. Ya, Al-Qur'an ya, adalah pedoman utama dalam ya, tazkiyatun nafsi. Artinya sebagai seorang mukmin ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa sumber kebersihan jiwa kita dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Apa nikmat tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan. Allah utus kepada mereka rasul. Ngapain rasul itu Allah utus? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat syar'iyyah. Ya. Wa yuzakkihim, kemudian Rasul membacakan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an ini akan yuzakkihim, akan membersihkan jiwa mereka. Akan membersihkan jiwa yang Allah titipkan kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ya, mengajarkan kepada kita, kepada hambanya, kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam Alkitab, ini Al-Qur'an dan hikmah, yaitu al-ilmu. Fa'a'dhamu ma tazku bihi nafsu Al-Qur'anul Karim, kata para ulama. Maka sesuatu yang paling dapat diandalkan ketika kita ingin mensucikan diri kita, jiwa kita, kesehatan jiwa kita, maka adalah Al-Qur'anul Karim. Membaca kalamullah, bukan cuma membaca tapi memahaminya. Ya. Membaca, memahami dan mengamalkannya. Ya, bukan cuma kita hatam berapa kali dalam setahun, dalam sebulan, dalam berapa hari, tapi sejauh mana Al-Qur'an telah berdampak, Al-Qur'an telah memberikan pengaruh pada kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an. Ya, untuk memahami Al-Qur'an sekarang caranya sudah sangat mudah. Kita bisa dapati di mana saja, ya, bahkan di handphone kita masing-masing. Ya. Ini tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin mudah memahami Al-Qur'an, agar kita semakin mudah ya mengamalkan kalamullah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dalam surah Taha ayat 123 Allah katakan, "Faman ittaba'a hudaya." Orang-orang yang mengikuti hidayahku, petunjukku, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan bersedih syaqa, tidak akan ya khawatir was-was. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang selalu disertai dengan rasa khawatir, was-was, ya, bersedih atas segala yang sudah lewat dan takut apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, ini jaminan dari Allah, ya, jaminan dari Rabb kita, jaminan dari Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu dengan apa yang ada pada diri kita. Ya. Ketika kita mengikuti Al-Quran, maka tidak akan sesat, tidak akan jadi orang-orang yang selalu bersedih. Dalam surat Yunus Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai orang-orang, ya wahai segenap manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kita mau'izah, nasihat, ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan syifa sebagai sebab kesembuhan, lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada dalam hati, kesembuhan bagi apa? Penyakit hati kita. Wa huda wa rahmatun lil alamin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian berikutnya
salah satu atau hal-hal yang dapat membantu kita selalu menjadi orang-orang yang bersih jiwanya adalah menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai model, sebagai panutan bagi kita semuanya. Meskipun tentu kita tahu derajat kita jauh di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita berpikir, wah tidak mungkin saya bisa menyamai Rasul. Sudahlah, saya manusia biasa, wajar berbuat dosa. Ya, bukan mewajarkan kelemahan kita, tapi berusaha. Ya, karena Allah akan mudahkan, Allah akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang berusaha, orang-orang yang ingin meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah utus beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Siapa lagi teladan kita? Siapa lagi yang harus kita jadikan panutan? Kalau ada di hadapan kita, kalau ada di depan kita makhluk yang paling mulia, makhluk yang Allah berikan keutamaan banyak, makhluk yang selalu menjadikan dirinya sebagai uswah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seseorang mengaku dia cinta Allah, pada saat itu, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada orang-orang yang mengaku, ya Rasulullah, inni uhibbullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku cinta kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat Al-Imran, ayat 31 di surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Fattabi'uni. Ikutilah aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka apapun yang kita jalankan, apapun yang kita inginkan, termasuk dalam berusaha membersihkan jiwa kita, adalah harus sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai manusia yang Allah turunkan kepada kita semua, membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau wama yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara sesuai atau mengikuti hawa nafsunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita menghadapi masalah di dunia ini, ketika kita menghadapi hal-hal yang menyempitkan jiwa kita, maka yang paling pertama sebagai seorang muslim adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murajaah, mengingat kembali tauhid kita. Mengingat kembali al-iman, dari iman billah sampai iman bil qada wal qadar, iman terhadap takdir. Karena itu semua akan memudahkan, memudahkan apa? Masalah yang menghimpit kita. Baru setelah itu kita berusaha mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan amalan-amalan duniawi tentunya yang tidak berlawanan dengan syariat Allah dan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh beramal dunia untuk cari solusi masalah, boleh saja. Tapi sebagai seorang muslim kita harus ingat bahwa amalan kita itu hitungannya ketika diniatkan sebuah ibadah, amal yang mubah tentunya, bukan amal yang haram. Karena amal yang haram mau niat ibadah sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha menyehatkan diri kita, jiwa kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan-amalan yang dapat membantu diri kita, maka insya Allah akan Allah bantu. Karena sesungguhnya sebagaimana para ulama katakan, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa adalah sesuatu yang lebih sulit daripada apa? Daripada menjaga badan kita, daripada memeriksakan badan kita yang sakit. Beliau juga menyebutkan, barang siapa yang berusaha zakka nafsahu, mensucikan jiwanya dengan amalan-amalan berkhalwat, menyepi, dan amalan-amalan lainnya, allati lam yaji bihar rusul, dengan amalan yang tidak ada syariatnya, dengan amalan-amalan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, beliau mengumpamakan maka orang ini seperti orang sakit, tapi memeriksakan dirinya dengan pendapatnya dia sendiri. Dia melawan, menyelisih apa kata dokter-dokter yang sudah ahli, berusaha mengobati penyakit berdasarkan pendapat dirinya sendiri. Maka mana yang lebih manjur? Tentunya
ketika kita mendapati ya, mengamalkan ya apa saran dari dokter-dokter yang sudah ahli. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan farrusulu atibbaul qulub. Rasul adalah dokter bagi hati kita, ya. Rasul adalah ya dokter yang menyampaikan saran kepada kita agar hati kita, jiwa kita selalu sehat, jiwa kita selalu bersih, dan jiwa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Tidak ada jalan untuk mendapatkan tazkiyatun nafsi, kebersihan dan kesucian jiwa, kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika orang berobat ya mengobati penyakitnya ya dengan pendapat yang salah, bisa jadi bukan sembuh, malah akan mendatangkan penyakit yang lebih banyak. Semoga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita semua jiwa-jiwa yang bersih, hati-hati yang selalu beriman kepada Allah. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sebuah doa, Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Juga doa yang lain, Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta maulaha wa anta khairuha wa maulaha. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita simak bersama-sama ini menjadi pengingat untuk kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha membersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita dengan apa-apa yang sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang terucap baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.